aku sama Nenden. Nenden gimana kabarnya? Baik, Mbak. Oke, gimana kamu sih bisa kumat lagi? Enggak, Mbak, itu digosipin. Digosipin apa? Saya tahu kamu kumat lagi, Nenden. Enggak. Saya ada kemarin video-video ngobrol. kamu. Terus sekarang saya tanya, kenapa kamu mulai ngobat lagi? Kenapa kamu Enggak. masih ngeles? Aku ada videonya. Enggak loh, padahal. Kamu sumpah demi Allah nih azan ya? Berani nggak? Berani nggak? Saya mau kamu jujur, Nenden. Kamu udah ngecewain saya, kamu tahu nggak? Saya tahu kamu beli 100.000, Jangan dikira saya nggak tahu, Nenden. Enggak, Mbak, sumpah kalau masalah itu enggak. Kamu ada itu, apa bekas plastiknya. Ini ya, Mbak. Makanya saya tanya, kamu mau beneran bilang enggak? Ini lagi azan nih. Enggak, Mbak. Aku tuh kalau plastik itu bekas obat dari suster, dari dokter, dari suster jadi. Itu bukan bekas obat. Kamu mau ngeles kayak gimana sih? Kamu mau ngeles kayak gimana? Kamu bohong kayak gimana, Nenden? Kamu udah bikin saya kecewa, kamu bohong terus. Saya tahu handphone saya kamu jual kan? Enggak, Mbak, sumpah dicuri itu sama si namanya. Udah saya tahu siapa yang beli. Saya tahu kamu jual Mbak. handphone saya. Gini ya, aku jujur sama Mbak. Sebenarnya di Subang itu teman-teman Putri itu kayak sirik ke aku. Aku emang niat nolongin dia. Makanya aku kasih nomor Mbak ke dia. Maksud aku biar dia bisa nyari anaknya kan. Tapi yang satunya si Putri iri Mbak sama aku. Kenapa iri? Iya, irinya mungkin aku disayangin Mbak Novi, terus apa-apa punya uang terus dianya enggak gitu. Iya, Putri yang satunya kayak iri gitu. Kenapa iri? Nggak tahu. Nggak ada yang perlu diiriin. Cuma dia kayak ada aja gitu siriknya Mbak. Sampai ngomong ke Mami, nih katanya jangan diterima kalau Nenden mau kerja di sini. Soalnya kan dia lagi masa penyembuhan sama Mbak Novi. Terus kata Mami gini, Mami nerima aja kok, katanya orang dia juga udah sembuh, katanya udah banyak tamu juga yang nanyain dia, katanya. Tapi Putri ngeyel tetap, katanya nggak boleh kerja, nggak boleh terima gitu. Ya itu yang terbaik buat kamu. Lagi kerja nggak bener ngapain? Emang saya nyuruh kerja nggak bener? Saya tanya. Ada nggak saya nyuruh kamu kerja jadi LC, kerja open BO, Mich? Ada nggak? Karena kalau namanya kerja kayak gitu pasti berhubungan dengan alkohol dan obat-obatan. Itu bagus dong, itu teman yang baik kayak gitu. Sorry ya, saya sih ngomong to the point. Ngomong kalau bener-bener salah-salah. Menurut saya Putri tuh baik. Dia nggak mau teman terjerumus. Menurut saya, kamu itu kan memang pasien yang sakit. Maksudnya kamu sakit dan seumur hidup kamu harus minum obat. Bukan Putri emang pasien saya, kan bukan? Dia kan sehat, normal. Sedangkan kamu harus konsumsi obat seumur hidup. Kamu kemarin aja ngeblank, saya tanya apa nggak nyambung. Terus makan aja nggak. Kayak gimana sih, kayak robot gitu loh guys. Kayak robot nggak jelas. Terus disuruh makan kayak lemot, tau nggak? Lemot. Kayak makan nggak jadi kayak gitu. Itu biasanya efek setelah konsumsi obat-obatan, biasanya efeknya kayak gitu. Jadi kalau dia nggak ngaku ya, dia bilang nggak ngobat, dia nggak alkohol lagi, saya tantangin dia untuk berani sumpah nggak kamu? Iya Mbak, sumpah kalau aku ngedadak misalkan beli obat-obatan, selain dari dokter aku nggak pernah Mbak. Tapi kalau aku ya? Enggak juga, belum pernah beli sengaja gitu ngeluarin uang buat beli, nggak pernah. Ada yang nawarin juga, paling di telepon mau enggak kata aku gitu. Tapi dikasih, dipakai? Enggak Mungkin lah. Enggak Mbak, kalau di karaoke kan nggak ada yang bisa waiter 5 menit sekali masuk room. Terus aku tanya kenapa hasil medis ada narkoba? Nggak tahu. Ngeles terus. Bukan saya ngefitnah dia ya, karena saya ada buktinya guys, dan nggak akan mungkin saya tunjukin ya. Ada plastik lintingan dan plastik lintingan strap gitu, dan itu kecil, ada kayak serbuk itu ya obat-obatan lah ya, saya tahu gitu. Dan pada saat dia mungkin tidak sadar lagi nge-fly atau apa, ada yang mau fotokan gitu dan dikirimkan ke kami gitu. Dan
Dia minum alkohol, ditenggak di botol, itu juga ada fotonya, ya. Saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya. Gitu. Jadi kalau dia bilang nggak ngaku, ya terserah kamu. Kamu bilang nggak ngaku, tapi saya ada buktinya. Jadi mau kamu bohong kayak gimana terserah, Nenden. Kalau minum pasti Mbak, soalnya di karaoke kan wajib minum, nemenin minum sama nyanyi. Itu ya guys, jadi kadang yang kita agak kecewa, kita udah ngobatin orang mati-matian gitu ya. Kita ngerawat udah sekian bulan, bukan cuma 1-2 bulan, tapi lebih dari 3 bulan kita ngerawat. Udah kita pulangin ke keluarganya, udah sehat, udah pulih lah ya, bener-bener gak ada halusinasi, ngomongnya juga udah sangat nyambung. Tiba-tiba kita dapat info kayak gitu lagi. Karena apa? Bukan karena stres, karena keadaan ya, tapi karena ulah sendiri ya, ulah yang dibuat dengan cara apa? Mengkonsumsi obat-obat terlarang ya, namanya juga ada gangguan. Dikasih obat-obatan, dikasih minum alkohol, ya kumat lah. Gimana cerita nggak kumat? Pasti kumat lah guys. Ya nggak ada sejarahnya namanya orang lagi sakit, ini kan lagi minum obat nih, tiba-tiba dikasih obat-obatan lain yang mengandung kecanduan atau ketagihan. Ya nggak akan bisa, beda nih, bentrok nih obatnya nih. Gitu. Makanya saya jujur kecewa banget sama Nenden pas dapat info seperti itu, apalagi ada fotonya, ada video-videonya. Udah gitu bukannya mikir itu adalah kesalahan dia malah nyalain temennya. Ya saya juga bingung nih, kamu mikirin apa? Kamu kalau misalnya dibilang kamu kerja begitu lagi, kamu cuma buat ngidupin diri kamu. Sekarang saya tanya, yayasan ada minta duit sama kamu untuk ngidupin anak kamu? Ya terus kenapa kamu kerja nggak halal kayak gitu? Kamu waktu janji sama saya sumpah demi Allah Tenovi, saya mau kerja jadi biduan aja. Kamu ngomong kayak gitu nggak? Saya tanya, jawab dong. Iya. Kamu bilang sumpah demi Allah, Tenovi mau kerja halal aja. Saya inget banget dia di telepon ngomong kayak gitu. Kan di luar dari kegiatan sosial, saya nih sering banget japri-japrian WA sama dia, sama Nenden gitu, terkait anak-anaknya Nenden, karena kan ada 2 di saya ya, Karin sama Citra gitu. Entah mungkin saya ngomong ini masalah keluarganya, minta Karin terus, atau mungkin Citra masalah data-data dirinya dan lain-lain. Nah dia ngomong waktu itu, saya belum tahu awalnya dia kerja di salah satu aplikasi waktu kapan, sampai sebelum saya evakuasi juga masih kan? Iya, tapi belum dipakai tuh aplikasinya, belum dipakai sampai ada yang datang gitu. Orang tetangga kamu aja ngomongnya ada orang yang datang terus. Enggak Mbak, kalau yang sirik sama aku sama mama bener deh Mbak dari dulu. Soalnya kenapa mama pernah bawa Beri Prima itu ke Cibogo, jadi semuanya pada iri. Apa hubungannya sama mama kamu sama? Iya, yang sirik ke mama, sirik juga ke aku. Kayak Putri juga kan sebenarnya masih saudara tuh sama Kak Lili. Tapi dia beda pandangannya, kayak ngejelek-jelekin aku terus, ke manajer tempat aku kerja juga dihasut sama dia. Si Bunda dihasut sama dia. Katanya jangan nerima aku gitu. Udah aku kan cuma nyanyi, kerjanya nyanyi gitu. Padahal dia ada yang biayain loh Mbak, kenapa harus iri gitu sama aku? Iya, terus kenapa kamu kerja kayak gitu? Kamu kan buat ngidupin diri sendiri. Anak nggak ada di kamu kok, apalagi anak di kamu, Nenden. Nenden tuh pernah WA saya voice note ya, saya nggak tahu kenapa dia kayaknya lagi ngeblank ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Tenovi, saya mau ngambil Citra aja biar Citra saya yang rawat. Saya sampai nggak habis pikir, emang ngerawat anak tuh cuma perkara makannya doang gitu, emang pendidikannya nggak dipikirin, terus vitaminnya segala macem gitu. Terus sampai saya tantangin, yakin kamu bisa ngerawat anak? Untuk diri sendiri aja, sorry, maaf banget, dia sampai kerja nggak bener gitu loh, apalagi dia ngidupin anak. Saya kalau ngomong pahit ya guys, karena udah terlanjur kecewa gitu ya, terus ditambah banyak hal-hal yang saya rasa agak capek gitu ya, karena agak diribetin, mulai mungkin ada salah satu keluarga yang datang ke yayasan, terus mau ngambil anaknya yang atas nama Karin, udah gitu kemarin itu ibunya juga yang menyerahkan, tapi ibunya mau ngambil lagi, ibunya Nenden ya, mau ngambil Karin lagi.
nanti nendennya bilang jangan di yayasan aja, kita pertahanin di yayasan, kitanya juga nanti ribet lagi dengan keluarganya yang dibilang ngehubungin kita lah perkara anak ya, diribetin. Sedangkan ya anak asuh saya nih yang lainnya 5 itu nggak ada guys yang ribet. Jadi ketika udah diserahin, udah dipercayain sama yayasan ya, pendidikannya akan kita utamain, semuanya akan saya utamakan ya. Jadi kalau saya diribetin gini, sebenarnya saya mikir-mikir gitu loh, ini gimana ke depannya, nanti jangan sampai kita udah sayang ya, kita udah ngurus dokumen dan lain-lain, tiba-tiba mau diambil lagi, kan nggak masuk akal kan gitu. Dan saya juga udah menginformasikan sama dinas sosial ya setempat, yaitu tempatnya Nenden, bahwa pekerjaan Nenden saat ini ya saya jelasin gitu. Terus pekerjaan adiknya juga sama, betul kan? Kerja adik kamu sama kan kayak Iya, kamu? aku tahu aplikasi jauh itu dari WD. Dari adik kamu. Terus kamu ikut-ikutan. Ikutan kemarin. Jadi udah berapa tamu yang datang? Belum Apa? belum ada yang datang. Mas belum ada yang datang. Ya, kan Orang setangga kamu aja bilang yang datang ketok-ketok assalamualaikum gonta-ganti terus. kan itu handphone aku ini dibajak juga Mbak sama Putri. Emailnya. Selalu membahas Putri. Gimana bisa dibajak email? Handphone kamu ada passwordnya? Iya, dipinjam terus ditulis itu emailnya, nanti dibawa ke komputer. Iya, ya itu ya guys. Dan kalau saya kemarin ngomong ya, Pak siapa ya, Pak RT apa Pak Lurah ya yang telepon nama saya, mohon maaf ya kalau salah ya, di antara Pak RT, Pak RW atau perangkat desa lah ya. Karena katanya ada dinsos yang menanyakan terkait anaknya Nenden. Terus saya jelasin ada di yayasan. Jadi kalau yayasan kita itu di bidang 2, kesejahteraan anak dan rehabilitasi mental ya, untuk ODGJ dan juga untuk anak. Makanya pada saat melakukan penyerahan, ini bisa tanyain, ini benar mau dirawat sama kita? Iya benar nggak? Dirawat sama yayasan, kamu jawab iya, di yayasan aja. Yakin nih? Iya yakin. Betul nggak? Kamu yang bilang saya mempercayakan anak-anak di yayasan aja. Kamu ngomong gitu kan? Kenapa? Kalau di adik kamu? Jadi juga kan ribet Mbak hidupnya, maksudnya nggak punya suami, posisinya sekarang hamil. Terus mama juga kan gitu, banyak dibenci tetangga juga. Mungkin ya karena nggak tahu lah, faktor ekonomi nggak tahu apa mungkin. Terus ya udah, dan putusin anak sama Mbak aja. Nah maksud saya kan harusnya bebannya udah nggak ada ya Nenden ya, karena tidak merawat anak. Semua anaknya nggak ada yang di Nenden, semua tanggung jawab ada di mantan suaminya dan juga di saya gitu, ada di saudaranya, di uaknya 1. Nah saya nggak tahu nih apa yang dia bikin depresi lagi atau dia kayak gitu lagi gitu, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas banyak hal-hal yang saya ngerasa agak pusing ya, agak riuh gitu terkait ini semua. Entah mungkin tiba-tiba ada yang telepon yang mempermasalahkan Karin. Yang paling diribetin tuh Karin guys ya, paling diribetin tuh Karin. Jadi semua pada minta, keluarganya, saudaranya itu pada minta Karin. Yang Citra nih kayak dibodo amatin gitu, nggak ada yang mau minta Citra. Dan yang saya nggak bisa pikir, ini kan anak ya. Dan maaf, Nenden juga pernah ngomong waktu itu di tempat makan, adiknya aja untuk beli susu itu aja minta duit sama kamu. Kamu ngomong gitu kan? Terus dikasih sama aku. Jadi gimana mau ngerawat Karin kalau dianya aja intinya masih minta sama Nenden gitu. Terus banyak hal-hal yang mungkin saya nggak mau masuk ke ranah situ ya, bukan urusan saya. Tapi yang jelas saya akan tetap mempertahankan 2 anak Nenden di yayasan kami, yaitu Karin dan juga Citra. Ya, kita akan merawat sampai besar dan sudah menjadi bagian part kesejahteraan anak di yayasan kami, seperti itu. Jadi lebih tepatnya sudah menjadi anak asuh dari saya. Makanya saya selalu menjelaskan anak asuh saya 7. Yang pertama ada Zahra, kedua itu Citra, karena usianya Naila sama Citra itu lebih tua Citra. Ketiga Naila, keempat Zaila,
Ajil, Tabu, sama Karim. Jadi ada 7 guys ya. Yang sekarang pemberkasannya lagi ada pengurusan ke pengadilan terkait mengesahkan ini anak akan dirawat, dibesarkan oleh saya dan juga yayasan. Kenapa guys? Saya harus melakukan pemberkasan karena kita nih ada deposit pendidikan ya, di mana saya per anak itu ada namanya untuk sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kalau misalnya saya udah depositin nih anak ya, tiba-tiba diambil keluarganya, ya akan riuh lagi gitu. Karena masing-masing anak sudah dibudgetin untuk biaya pendidikan sampai besar ya. Itu sih kalau dari saya. Dan untuk Nenden saya ngerasa masih belum ini ya, seperti biasa kembali dari nol lagi, belum terlihat membaik. Dan yang tadi saya jelasin, dia ada kandungan narkoboy di hasil medisnya, entah dari mana, saya nggak tahu dia beli atau seperti apa. Saya dapat info katanya dia beli ya, tapi menurut dari Nenden dia nggak beli, tapi dikasih sama orang. Hah? Enggak juga, Mbak. Nawarin doang. Jadi? Nggak sampai ketemu, katanya gini. Bisa ketemu, kamu bisa ke tempat aku nggak gitu. Aku mau ngasih sesuatu katanya gitu, tapi enggak aman dan nggak diginiin, nggak disamperin. Terus kamu kemarin yang nginep di hotel berapa minggu itu ngapain? Sama Teh Ani ya? Iya, ngurusin itu. Ceritanya aku mau laporin ke polisi, tapi polisi Subang kan agak lambat gitu ya Mbak. Masalah pencurian HP Mbak. Handphone Nenden yang dicuri itu, aku minta tolong sama pacarnya Teh Ani. Nah, Teh Ani kan suaminya, bukan suami sih, calon suami gitu, polisi. Jadi aku minta tolong ke si abangnya. Dia katanya nanti dari Jakarta mau ke Subang, kalau udah di Subang dikasih tahu katanya. Iya, kata aku, walaupun HP-nya nggak seberapa, tapi kan itu HP Mbak Novi, bukan HP aku, kata aku gitu. Lo katanya digade. Digade juga Mbak, kan itu dan udah ngasih duitnya buat ditebusin, ternyata dibawa pergi. Jadi dicuri apa digade? Dicuri lah Mbak, itu mah kalau misalkan Dennya nggak ngeluarin uang, baru ini orang handphonenya dan juga ngeluarin uang 3 hari apa 4 hari ya digadenya, langsung dibawa lari sama itunya, sama yang nganternya, sama si Yana. 4 hari apa 3 hari gitu ke si Wangi, ternyata udah dicuri. Si Yana orang Maja, yang matanya agak teleng itu. Nggak tahu, nggak kenal. Katanya mantan pacar kamu, mantan suami kamu. Enggak, bukan. Beda lagi? Bukan, cuma yang nganter ke Pegadaian. Kenapa? Iya, namanya Yana. Beda orang? Kamu nggak mau berubah, Nenden? Mau. Nggak mau berubah gitu secara keseluruhan supaya nanti anak kamu bisa bangga sama kamu gitu ya, kerjaan ibunya bisa dibanggain, bisa dicontoh dengan baik. Emang Citra segitu-gitu aja kan, tambah gede, tambah ngerti. Apalagi gimana anak-anak kamu yang udah pada gede lainnya. Coba yang anak kamu yang pertama umur berapa? 8 tahun. Udah paham loh, udah ngerti loh. Terus kamu mau kayak gini mau sampai kapan? Mau sampai kapan coba kayak gini? Nenden cuma nemenin nyanyi Mbak. Nemenin nyanyi doang gimana sih, Nenden? Nenden cuma nemenin nyanyi kok. Itu mah emang yang datang ke Bunda atau ke Mbak mah yang iri ke Nenden. Iri nggak? Kenapa harus iri sama Nenden? Nggak tahu, mungkin karena rezekinya bagus kali Mbak, kalau kerja mah. Rezeki bagus, kamu handphone itu aja nggak ini? Iya kan, si maminya, si Bunda Lisanya didatengin orang. Nggak tahu didatengin Dede Tita, nggak tahu didatengin Putri, nggak tahu didatengin Fitri teman Nenden.
yang ngadu ke mbak itu, yang ngadu dan sakit itu tuh datang juga ke tempat kerja. Oke, guys, jadi saya ngomong juga nggak bakal ada ujungnya ya, karena menurut saya banyak hal-hal yang terlalu tidak sesuai dengan kenyataannya, dan saya tanya apa juga jawabnya lebih ke dimana nggak tahu, saya mikirnya nggak make sense ya, entah mungkin ya nggak tahu lah guys. Intinya sekali lagi di sini saya emang melihat videonya pada saat dia lagi tidak stabil, keadaan tidak stabil, dia ngomong-ngomong sendiri, terus udah gitu nyerocos-nyerocos sendiri, marah-marah sendiri, itu kita pegang videonya. Nah, saya juga nggak tahu nih kenapa Nenden ngontrak di rumah sendiri, kenapa nggak pulang ke rumah. Itu mungkin menjadi pertanyaan juga oleh ibunya yang ngomong sama tim kami. Ya kan kita bingung ya, ini kan adalah hak Nenden ya. Jadi Nenden juga bukan keluarga saya, cuman klien kita gitu. Kita nggak bisa mengatur Nenden untuk tinggal di rumah gitu, karena setelah kita kembalikan itu nggak ada urusannya sama yayasan gitu. Dia ngontrak ya nggak ada apanya ya, sambungannya gitu loh terhadap yayasan kami, seperti itu ya. Kenapa emang Nenden ngontrak nggak pulang ke rumah? Mama ngomongin Karin terus mbak, sedangkan kalau udah ada anaknya ditelantarin nanti. Jadi Nendennya serba salah. Kalau Terus nggak ditelantarin, kalau sekarang misalkan di Karin, Mama sama Tita neken Nenden buat ngambil Karin misalkan dari mbak. Kalau nggak ditelantarin ya nggak apa-apa. Ini kan nantinya pasti ditelantarin lagi. ditelantarin gimana? Ditelantarinnya yang nggak dimandiin, nggak diurusin. Itu buktinya Citra kan sampai di orang karena apa? Karena mama sama Tita nggak sebegitunya gitu. Nggak tahu ada alasan apa untuk megang anak Nenden tuh kayak gitu. Kayak gitu gimana maksudnya? Iya, minta bayi itu nggak tahu alasannya apa. Padahal nanti kalau Karinnya diambil ditelantarin. Emang ibu kamu lagi kumat lagi ya? Nggak tahu tuh kalau kumat atau enggak. Belum ditemuin Nenden. Lost kontak aja. Mama kamu nanyain sama kita nggak tahu loh, nggak ngerti kamu di apa ngontrak juga. Kita baru tahu kamu ngontrak, nggak tinggal di rumah lagi. Biar deket ke Sentosa tadinya ngontrak tuh. Sentosanya kan tempat kerja sama papa jalanan. Kamu KB nggak sih? Ya udah ya Besti, itu aja updatean terkait Mbak Wina dan juga Nenden yang sudah keluar hari ini tanggal 14 Januari 2026, dan kondisinya masih seperti ini. Saya nggak buat-buat, nggak rekayasa, emang belum membaik dua-duanya saya lihat, dan nggak tahu nantinya gimana nih. Mbak Rofiko terserah mau dikonsultasiin lagi ke rumah sakit jiwa yang satu lagi atau seperti apa, tapi menurut saya belum signifikan dalam perubahan ya, gitu, perubahan setelah dari keluar gitu loh rumah sakit. Kan biasanya ada yang udah nyambungnya bagus gitu. Ini sih padahal udah dirawat berapa lama sih di rumah sakit? 10 hari loh, padahal udah 10 hari. Dan sekarang aku nggak tahu ya SOP dari rumah sakit 10 hari maksimal udah keluar gitu loh. Mau sembuh nggak sembuh kayaknya 10 hari deh. Banyak pasien kita yang belum sembuh 10 hari tuh masih kumat-kumat gitu udah dikeluarin gitu. Aku nggak tahu nih kenapa kebijakannya jadi kayak gini sekarang. Udah gitu sekarang lebih parahnya lagi guys, kalau belum 1 bulan kita nggak bisa masukin pasien itu ke rumah sakit jiwa lagi. Jadi harus nunggu nih sampai sebulan. Misalnya si A nih aku masukin nih ke rumah sakit jiwa, terus harus sebulan dulu dia off-nya. Jadi pas keluar off-nya harus sebulan dulu baru kita bisa masukin lagi bulan selanjutnya ke rumah sakit jiwa yang lain ya, atau ke rumah sakit manapun. Saya nggak tahu nih kok
ketentuannya jadi kayak gini. Itu jujur kita kayak yang punya yayasan, apalagi untuk rehabilitasi mental ya, itu sangat amat bingung, karena namanya ODGJ itu nggak bisa ditentukan harus 1 bulan ya. Ya semoga sih dapat perhatian dari pemerintah nih. Ini jujur aku nggak tahu SOP atau prosedur kayak gini sangat-sangat memprihatinkan untuk kita para yang merawat pasien-pasien yang ada di yayasan. Jadi yayasan kita itu nggak ada untuk isolasi ya guys, kayak kerangkeng gitu tuh nggak ada. Kalau dia lagi nggak stabil, saya nggak sampai bingung harus taruh di mana, harus titip kemana gitu. Kecuali kalau yayasan kita ada untuk isolasinya. Ya kalau ada untuk isolasi kita nggak ada masalah sama sekali. Jadi kadang saya titipkan ke Pak Haji Marsan, ya Pak Haji Marsan titip di situ kayak entah mungkin seminggu atau mungkin 10 hari, 2 minggu, baru kita ambil lagi. Gitu ya. Itu aja dari saya, semoga kita semua para relawan yang bekerja di yayasan, tim saya dikasih kesehatan, panjang umur, biar bisa tetap terus bantu orang di luar sana. Dan juga untuk kalian yang ada informasi terkait ODGJ yang ada di jalan, yang terlantar, ataupun yang punya keluarga, boleh banget ya, boleh banget kalian info di nomor admin di sini ya. Di chat aja nomornya, hotline 24 jam, tapi bukan berarti bisa ditelepon ya. Jadi tinggalin pesan aja, nanti akan direspon oleh admin kami. Seperti itu ya. Khususnya untuk orang terlantar, ODGJ, lansia sebatang-kara, yatim piatu, atau duafa ya. Itu aja dari saya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak untuk kalian semua, doa dan supportnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.